Halo, nama saya Magdalena Prakuncoro dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang saya buat, yaitu Dear Brush Applicious Jam. Selamat menyaksikan! Apel memiliki kandungan gizi yang tinggi. Saat ini banyak produk olahan berbasis buah apel, salah satunya adalah selai apel. Selai buah adalah produk makanan semi basah yang dapat dioleskan dan terbuat dari bubur buah, gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangan yang diinginkan. Proses pengolahan tersebut bertujuan untuk memberi nilai tambah sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat akan konsumsi apel, serta menambah nilai ekonomis dari apel. Berikut merupakan label produk Dear Brush Applicious Jam. Dalam label tertera komposisi bahan, cara penyimpanan dan penyajian, banyaknya selai dalam kemasan, tanggal produksi yang akan diisi saat pembuatan, serta kontak person bagi konsumen yang ingin memberikan kritik dan saran, serta ingin bertanya mengenai produk lebih lanjut. Penyimpanan dan penyajian produk disarankan pada suhu rendah, yaitu pada kulkas. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dari selai, karena di dalam produk ini tidak terkandung zat pengawet. Sekarang, mari kita saksikan langkah proses pembuatan Applicious Jam. Berikut merupakan alat yang diperlukan dalam pembuatan selai apel. Bahan-bahan yang digunakan yaitu apel, gula, dan CMC yang telah dilarutkan dalam 100 ml air. CMC atau karboksimetil selulosa perlu dilarutkan terlebih dahulu dalam air agar pada saat pencampuran CMC dengan bubur buah apel tidak terjadi penggumpalan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemotongan dan pengupasan apel. Kemudian dilakukan penimbangan hingga kurang lebih 500 gram. Langkah selanjutnya yaitu pengecilan ukuran apel. Tahap ini bertujuan agar proses blanching dapat lebih merata. Proses blanching yang dilakukan bertujuan untuk melunakkan tekstur apel, menghambat pencoklatan enzimatis pada apel, dengan menginaktivasi enzim fenol oksidase yang dapat menyebabkan warna coklat, serta membunuh mikroba patogen yang dapat merusak bahan. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pemblenderan pada apel yang telah di-blanching. Pada saat pemblenderan, CMC dapat ditambahkan untuk memastikan tidak ada yang menggumpal dan dapat tercampur dengan rata. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pemanasan pada bubur buah apel dengan penambahan gula. Pada proses pemanasan, viskositas dari campuran bubur buah dan gula akan meningkat. Hal ini disebabkan karena gula memiliki sifat hidrofilik, sehingga dapat berikatan dengan air, dan menyebabkan air bebas dalam suspensi itu menurun dan viskositasnya meningkat. Selain itu, terjadinya pencoklatan disebabkan karena reaksi pencoklatan non-enzimatis yaitu reaksi karamelisasi. Reaksi ini melibatkan reaksi degradasi gula tanpa adanya asam amino. Apel juga mengandung protein yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi Maillard,
yaitu pencoklatan non-enzimatis akibat adanya reaksi antar gugus karbonil dari gula reduksi dengan gugus amin dari protein. Proses pemanasan akan dihentikan pada saat hasilnya sudah tidak mengalir lagi. Sterilisasi kemasan perlu dilakukan untuk menghindari adanya mikroba patogen yang dapat menurunkan masa simpan produk. Setelah sterilisasi kemasan, selai akan diukur sebanyak 70 ml untuk dimasukkan ke dalam masing-masing kemasan. Selai yang telah dikemas kemudian akan dilakukan proses pasteurisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya mikroba patogen yang dapat merusak produk, sehingga masa simpan produk dapat semakin panjang. Produk yang telah dipasteurisasi kemudian dapat diberikan label. Penyimpanan pada suhu dingin dapat dilakukan pada saat produk sudah tidak lagi panas. Berikut adalah hasil dari Debr's Applicious Jam. Setelah mengetahui proses pembuatan selai apel, sekarang mari kita pahami lebih lagi peran dari masing-masing bahan. Apel merupakan bahan utama dalam pembuatan selai apel. Di dalam apel terdapat banyak nutrisi yang dapat meningkatkan nilai gizi selai. Gula digunakan sebagai penambah cita rasa selai dengan rasa manis. Selain itu, gula juga dapat memperpanjang masa simpan produk dengan menurunkan kadar air dalam produk karena gula dapat berikatan dengan air. Peningkatan viskositas akibat adanya penambahan gula, serta terjadinya proses karamelisasi mempengaruhi tekstur dan warna dari selai apel. Air berperan dalam melarutkan CMC dan pada proses balancing berguna sebagai penghantar panas agar panas yang mengenai apel dapat merata. Dan yang terakhir, CMC atau karboksimetil selulose berperan sebagai penstabil yang dapat membentuk sistem dispersi koloid sehingga meningkatkan viskositas karena partikel-partikel yang tersuspensi akan terperangkap dalam sistem dan tidak mengendap akibat gaya gravitasi. Oleh karena itu, penambahan CMC dapat menghambat proses sineresis selai dan meningkatkan kestabilan selai. Kemudian, mari kita cari tahu analisis ekonominya. Berikut merupakan analisa ekonomi bila proses produksi dengan menghasilkan 100 produk. Pada video proses pembuatan selai apel, hasil selai yang dihasilkan yaitu 4 kemasan. Oleh karena itu, kebutuhan pada 100 produk ini dilakukan dengan menghitung jumlah bahan yang diperlukan untuk satu kemasan dan kemudian dikalikan dengan 100. Berikut total biaya produksi 100 produk dengan utilitas 15% dari biaya produksi. Satu produk selai dijual dengan harga 20.000 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah bila terjual 100 produk. Oleh karena itu, perhitungan laba bersih didapatkan dari keuntungan yang diperoleh dikurangi dengan pengeluarannya, sehingga mendapatkan persentase keuntungan sebesar 91,02%. Sekian penjelasan mengenai produk Debr's Applicious Jam. Terima kasih.